Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bertemu pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Malam hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Siang tadi atau pagi tadi pada jam 9:31 waktu Indonesia Barat sudah terjadi ijtima atau dalam bahasa astronominya adalah konjungsi satu bidangnya benda-benda langit yaitu matahari, bulan, dan bumi. Yang itu dalam kalender Hijriah menunjukkan kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban sudah terjadi pagi hari tadi dan kemudian digenapkan sampai maghrib, dan setelah maghrib kita saat ini sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Insya Allah besok pagi kita sudah memulai puasa Ramadan hari yang pertama. Sahabat sekalian, sebagaimana kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran dan menurunkan hikmah kandungan dari dalam kitab suci Al-Quran yang mulia itu, ditambah lagi dengan rahmat, dengan berkah, dengan ampunan dan segala macam kemuliaan. Karena itu sepanjang bulan Ramadan ini kita akan mengaji setiap hari, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran pada kita semua. Kita akan mengaji tentang sejarah peradaban manusia di zaman yang tua, ya, yang kuno. Bagian dari cerita kita tentang munculnya peradaban di muka bumi. Ya, kita sudah membahas tentang munculnya manusia, penciptaan Nabi Adam di planet bumi ini. Yang masih banyak meninggalkan misteri, tetapi kita skip sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi setelah bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita melompat sedikit tentang munculnya peradaban tua, peradaban kuno di planet bumi ini, yaitu yang terjadi di negeri Mesir, di Afrika Utara. Dari sana kita akan banyak menggali hikmah-hikmah dari kerajaan atau bangsa Mesir kuno yang terkenal dengan peninggalan peradabannya yang luar biasa. Dan Al-Quran menyebut nama Mesir itu. Ini satu-satunya negara yang namanya disebut oleh Al-Quran Mesir, yang Misro, dan bertahan sampai di era yang modern ini. Sahabat sekalian, ternyata kalau kita telusuri ya sejarah Mesir ini, saya sempat tinggal di sana tahun 2010 sampai 2011 dan kemudian melakukan perjalanan yang saya tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Ekspedisi Sungai Nil. Saya menyusuri Sungai Nil itu mulai dari perbatasan Mesir dengan Sudan di bagian selatan, kemudian bergerak ke utara, ya. Saya menghabiskan perjalanan itu 5.000 kilometer. Saya jalani selama 1 bulan dan terjadi pada bulan puasa. Karena itu ini saya angkat di bulan Ramadan kali ini karena banyak kaitannya, banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Ada kemiripan yang terjadi, yang ada di dalamnya yang kita bisa gali hikmahnya untuk mengisi kajian hikmah kita selama bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan itu saya melakukan perjalanan sepanjang 5.000 km, dimulai dari perbatasan Mesir dengan Sudan di bagian selatan, ya. Dimulai dari kota kecil namanya Abu Simbel. Di sana ada peninggalan dari Fir'aun Ramses II yang sangat terkenal, ya, Fir'aun the Great di zamannya Nabi Musa. Kemudian saya terus melakukan perjalanan ke utara menuju ke Luxor. Di sana ada peninggalan, ya, ibu kota dari kerajaan Mesir kuno di zaman New Kingdom. Kemudian ada makam-makam para raja, ya, para Fir'aun di New Kingdom itu, di sebuah tempat lembah yang disebut sebagai Valley of the King, lembah para raja, di mana di sana banyak makam para Fir'aun, ya, jumlahnya ada ratusan dalam bentuk mumi-mumi dengan segala macam peninggalannya. Lanjutkan lagi nanti ke atas, ya, kita terus akan bertemu dengan berbagai situs, puluhan situs yang ada di dalam
sepanjang perjalanan saya melakukan ekspedisi Sungai Nil itu. Tetapi secara umum kita akan menemui di sana beberapa situs yang menarik, ya, berbentuk piramida, ya, yang sangat terkenal. Di antaranya nanti kita bahas itu di dekat Kairo, di Giza. Kemudian dalam bentuk mumi, ada ratusan mumi yang ditinggalkan oleh sejarah peradaban Mesir kuno itu. Kemudian dalam bentuk kuil-kuil yang luar biasa di mana ada patung-patung dan pilar-pilar besar, ya, sudah runtuh sebagiannya tapi kemudian direnovasi kembali sehingga tampak bentuknya yang sangat eksotik. Dan yang keempat adalah sejarah para nabi. Karena ternyata Mesir ini ada sejarah nabi yang sangat erat terkait dengan bangsa Mesir. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu di zaman beliau Syiar itu sudah keluar masuk Mesir. Sehingga salah satu istri beliau, Siti Hajar, itu adalah bangsa Mesir, berkulit hitam, ya, negroid, yang kemudian melahirkan Nabi Ismail dan kemudian bangsa Arab dan seterusnya, ya, sampai Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim terkait erat dengan Mesir. Kemudian keturunan beliau itu ada Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini sempat tinggal di Mesir bersama dengan anaknya, putra-putranya, ya, diantaranya adalah Nabi Yusuf yang justru menjadi bendahara negara, menteri bendahara negara yang sangat strategis posisinya pada waktu itu. Kemudian setelah Nabi Yusuf ada lagi Nabi Musa dan yang terakhir adalah Nabi Isa. Jadi sahabat sekalian, betapa banyaknya sejarah penuh hikmah terkait dengan negeri Mesir ini. Karena itu sangat menarik kalau kita melakukan kajiannya, ya, setiap hari, mudah-mudahan meskipun tidak sepanjang Islam futuristik atau kajian cangkir tasawuf yang 30 menitan. Di sini kita akan melakukan kajian belasan menit, mungkin sekitar 15 menit. Tetapi setiap hari mudah-mudahan Allah memberi kelancaran dan kita bisa menggali hikmah yang luar biasa dari bangsa Mesir kuno itu. Sahabat sekalian, sejak 10.000 tahun sebelum Masehi, ternyata di kawasan Mesir ini sudah ada manusia yang tinggal di sana. 10.000 tahun sebelum Masehi itu kira-kira dalam kajian kita yang lalu setara dengan zamannya Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam tidak di Mesir situ, melainkan ada di kawasan, ya, diperkirakan di kawasan Mesopotamia. Antara dua sungai, ya, di sekitar sungai Efrat dan sungai Tigris, ya, lebih ke utara. Nah, ini lebih ke selatan di Afrika. Ternyata 10.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ditemukan fosil-fosil dan jejak-jejak manusia yang hidup di kawasan Mesir itu. Jadi kawasan Mesir itu di tengahnya dibelah oleh satu sungai yang besar, ya, Sungai Nil, di mana peradaban itu berkembang di seputaran atau di sepanjang aliran Sungai Nil itu. Dari selatan, ya, sebetulnya melewati beberapa negara termasuk Sudan dan Uganda, Rwanda dan seterusnya di bawah. Tetapi saya menyusurinya mulai dari perbatasan Sudan dengan Mesir itu. Nah, peradaban manusia dalam sejarah Mesir itu terlacak di sekitar atau di sepanjang Sungai Nil itu. Tetapi di 10.000 tahun sebelum Masehi ternyata di kanan kirinya ini, ya, jadi West Desert atau padang pasir sebelah barat dan Eastern Desert di sebelah timur itu sudah ada jejak-jejak kehidupan manusia. Diketemukan fosil yang usianya sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Dan sekali lagi itu menunjukkan di era zamannya Nabi Adam. Silahkan dilacak zamannya Nabi Adam dari sejarah peradaban atau sejarah para rasul. Kalau ditarik ke belakang, maka Anda akan menemukan kira-kira zamannya Nabi Adam itu tidak lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, 10.000 tahun sebelum Masehi ternyata sudah ada kehidupan di sana, ada jejaknya. Nah, 8.000 tahun sebelum Masehi ditemukanlah jejak-jejak kehidupan manusia di zaman itu. Ternyata mereka mulai menetap di sekitar oase. Oase adalah sumber mata air di tengah padang pasir yang muncul dari sungai bawah tanah, ya. Allah Maha memberkati, Allah Maha menyayangi.
Allah Maha Pemberi rezeki, di padang pasir yang tandus Allah memberikan sumber air atau mata air. Nah, di sekitar oase itulah ditemukan jejak-jejak kehidupan di mana bangsa Mesir kuno di 8.000 tahun sebelum Masehi itu sudah menetap. Dan kemudian dilanjutkan lagi 5.000 tahun sebelum Masehi, itu budaya, peradaban, kesenian itu sudah banyak ditemukan jejak-jejaknya. Dari zaman 5.000 tahun sebelum Masehi itu diketemukanlah misalnya patung manusia, ya, karya seniman pematung di zaman itu. Perkakas-perkakas rumah tangga. Kemudian ada bahkan pot-pot hias dan sebagainya. Menunjukkan di 5.000 tahun sebelum Masehi, di sana peradaban ya itu sudah berjalan cukup baik. Nah, kemudian maju lagi ke 3.000 tahun sebelum Masehi, di Mesir itu muncullah pemerintahan para Fir'aun. Nah, ternyata Fir'aun itu jumlahnya bukan cuma satu. Dalam sejarah peradaban Mesir diketahui lah jumlah Fir'aun itu ada lebih dari 140 Fir'aun. Yang mereka melakukan pemerintahannya itu sepanjang 3.000 ya, hampir 3.000 tahun. Dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Terbagi di dalam 3 era. Era yang paling lama itu disebut sebagai Old Kingdom, kerajaan tua. Itu kira-kira berkuasa ya selama 1000 tahun. 3000 ya, tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Ada 6 dinasti di sana. Kemudian Middle Kingdom ya di pertengahan itu berjalan kira-kira 550 tahun. Di mana di era pertengahan ini terjadi perpecahan, perang di antara mereka, bahkan Mesir sempat dijajah oleh bangsa lain. Kemudian yang terakhir adalah New Kingdom, itu sejak 1500 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Di mana di sana hiduplah Fir'aun Ramses II yang sangat legendaris diceritakan dalam Al-Quran di zamannya Nabi Musa. Nah, jadi sahabat sekalian, ternyata demikian banyak Fir'aun yang memerintah di sepanjang sejarah kerajaan Mesir kuno itu, dan bahkan ada salah satu Fir'aun yang ternyata bertauhid. Ya, sahabat sekalian, inilah cerita yang sangat luar biasa, kompleks dari bangsa Mesir kuno yang agaknya akan sangat menarik kalau kita kemudian melakukan kajian ya secara sepetak terus bergerak mengikuti alur kronologis yang saya tuangkan di dalam buku Ekspedisi Sungai Nil, di mana saya menyusuri dari perbatasan Sudan sampai Alexandria dan kemudian sempat naik ke Gunung Sinai di mana Nabi Musa sempat bermunajat kepada Allah, mendapatkan wahyu kitab Taurat dan kemudian sempat pingsan karena ingin melihat Allah di sana dan seterusnya. Ya, cerita-cerita yang sangat luar biasa, yang sangat eksotik, yang mudah-mudahan kita bisa melakukan kajiannya sepanjang Ramadan ini. Nah, sahabat sekalian, ya, untuk sementara di episode kali ini saya cukupkan sampai di sini sebagai pengantar dari cerita bersambung selama sebulan penuh ini, di mana kita akan melakukan kajian secara sepetak-sepetak supaya kita dapat kedalamannya dan kemudian mengkaitkan dengan hikmah ya yang terkandung di dalam Al-Quran yang diceritakan kepada kita. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran itu supaya umat Islam ini banyak melakukan perjalanan, menapak tilasi sejarah-sejarah bangsa-bangsa yang lalu, ya, di mana banyak yang kuat di antara mereka, banyak meninggalkan jejak-jejak sejarah yang luar biasa, tetapi kemudian sebagainya runtuh dikarenakan mereka melakukan keingkaran kepada Sang Maha Pencipta. Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat Ar-Rum ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'athum rusulun bil bayyinah fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka.
dan mereka telah mengelola bumi serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, sahabat sekalian, dengan sangat jelas Allah memberikan pesan kepada kita supaya kita belajar sejarah, mengambil hikmah dari sejarah bangsa-bangsa masa lalu, bangsa-bangsa yang besar, di antaranya adalah bangsa Mesir, di mana Al-Quran mencatat sejarahnya dan kemudian mengkaitkan dengan para rasul-rasul, ya, para rasul yang melakukan syiar juga di sana, tetapi mengalami penentangan dari masyarakatnya. Dan kita menemukan lantas jejak sejarah keruntuhan bangsa Mesir kuno itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam hikmah dan berkahnya sepanjang bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan berakhir dan kita mendapatkan hikmah dan barokah yang banyak dari dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.